Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pastinya bersama saya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Ekspedisi Solo Hiking Gunung Merbabu. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Ekspedisi Solo Hiking di Gunung Merbabu di malam kabisat. Bismillah. Demit orang tulit setan ora doyan. Kecoba awake beriman lan eling Gusti Pangeran. Kali ini aku tak bisa menalarkan lagi apa yang terjadi. Gayatri yang tadi malam bersamaku pun, apakah itu nyata apa hanya sebatas fata morgana? Entahlah. Aku hanya ingin menikmati perjalananku ini dan tak ingin berpikir macam-macam. Kubunuh bara api yang masih tersisa dan kubereskan tenda beserta semua alatku. Aku mengambil nafas dan membuangnya dalam-dalam. Ya, hanya itu yang aku bisa untuk tetap berani dan melanjutkan. Karena tak mungkin aku kembali. Terlalu payah dan sangat payah jika aku takut melanjutkannya. Ku gendong tas keril dengan muatan yang lumayan. Lanjut. Teriakku penuh semangat. Perjalanan yang tak seperti gambaranku. Medan terjal pun tak seperti kemarin yang masuk dalam akal. Bahkan tanjakan ini layaknya maut yang siap mengintai jika tak mantap dalam memijakkan kaki. Entah, mungkin tekad baja dan ilmu yang selaras dengan doa itu poin yang utama. Jika itu tak seimbang, hanya akan mengantar nyawa ini pada pelukan semesta. Tanjakan yang penuh kecewa dan jurang nestapa di kiri dan kanan pun terlihat jelas oleh mata. Bahkan yang dikatakan seorang penulis tentang Renjana atau sebuah indahnya sabana takkan kau temui di sini. Hanya rumput liar berduri dan entah apapun itu yang akan membuatmu menangis jika tidak tegar dalam perjalanan penuh ketidakwarasan ini. Bahkan kata Mutiara Mahatma Gandhi atau lagu penulis yang booming saat ini takkan mampu melipur ketakutanmu di lembah yang jarang terjamah ini. Apakah aku terlihat mengarang perjalanan dan melebih-lebihkan? Atau aku hanya mengarang ketakutan untuk kepopularitasan? Buat apa, bodoh? Jika merbabu bisa bergerak atau berucap, maka ia akan memakimu, meludahimu, dan bisa saja melempar sampahmu tepat di muka tak berbudimu. Karena dengan jumawanya kau mengotorinya dan memijakkan kakimu dengan sombongmu di tubuhnya. Telaah saja, tak usah banyak bicara dusta, wahai manusia fana. Alam murka dan banyak bencana itu ulah siapa? Bukankah ulah kita yang tak bisa bersahabat dan merawat? Kita hanya bisa mengotori dan dengan bangganya kita berjalan dengan sombong setiap harinya atas ulah kita. Wah, sial, airku habis. Ucapku dalam hati saat kulihat persediaanku mulai menipis. Entah apa yang membuat airku habis. Bahkan aku serasa tidak minum banyak tapi airku tiba-tiba lenyap. Entah kemana. Sekarang aku hanya bisa diam dan menyusun otak agar tenang dan mencari pemecah masalah ini. Beruntung masih ada akar pohon yang menyimpan air dan aman untuk diminum. Kupotong beberapa akar pohon dan kutampung di botol-botol. Dan kini hanya ada cara, yaitu survive atau bertahan hidup dan berburu. Aku putuskan untuk melanjutkan perjalanan dan kurasa air cukup untuk memenuhi dahagaku dan untuk memenuhi keperluanku nanti.
Tak terasa terik berganti kabut. Aku lihat jam sudah menunjukkan jam 4 sore. Aku segera mencari lahan yang pas untuk mendirikan tenda lagi di malam kedua ini. Sore pun berganti malam. Malam yang sama dengan kemarin saat aku bergelut dengan dingin dan diciumi kabut beserta gerimis yang mengundang. Api unggun sudah menyala. Kubuka satu kaleng sarden dan bubur instan. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Suara yang bukan suara dari alam. Lebih tepatnya suara yang seperti suara hajatan. Apa iya di dalam hutan seperti ini ada pemukiman? Dan apakah mungkin bunyi dendang suara nan syahdu itu adalah suara nyata atau hanya perasaanku saja? Ah, tak kuhiraukan. Perutku sudah lapar. Lebih baik aku santap hidangan yang lezat ini, meski aku pun kadang sukar untuk memakannya. Ya, sarden instan dan bubur instan. Namun tiba-tiba, "Nak, dari mana kamu?" Ucap seseorang menyapaku dari belakangku. Betapa kagetnya aku dibuatnya. Kulihat wanita parubaya dengan nginang atau tembakau yang dicocol-cocolkan membuatnya merah seperti memakan darah. "A- Aku dari bawah, Mbok," ucapku gelagapan sekenanya karena masih kaget akan kedatangannya yang tiba-tiba. Dan aku tak sadar memanggilnya dengan sebutan Simbok. Dalam bahasa Jawa, artinya adalah ibu. Lalu, "Ayo mampir ke rumah gubuknya Simbok. Kenapa lo tidur di sini? Adem leh," ucap wanita itu dengan senyum yang aku nilai cukup ngeri. Senyum itu layaknya senyuman tokoh di film Dendam Nyi Pelet. Mboten, Mbok. Kula ten mriki mawon. Matur suwun. Saderenge, Mbok." Ucapku masih gelagapan dan menolak ajakannya dengan halus. "Serius, Nak? Tidak apa-apa. Di sini sendiri?" tanya wanita tua itu. "Iya, Mbok. Serius. Terima kasih, saya di sini saja," ucapku sopan dan halus. "Ya udah, Le. Kalau itu pilihanmu. Yang teliti, hati-hati kalau ada apa-apa. Naik saja. Gubukku ada di atas sana," ucap wanita tua itu sambil mencocolkan kinang di mulutnya. Sebelum wanita tua itu pergi, dia menunjukkan letak gubuknya. Masih sama dengan senyumnya yang khas, yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan sesekali mencocolkan kinang itu di mulutnya yang memerah darah. Ia pun pergi hilang di antara dua pohon itu. Dan dalam rasa takut yang menyulut akutku, coba tetap tenang dengan solawat-solawat. Namun, namun benar saja, angin dan badai kini mengacaukan rasa tenangku. Bahkan tendaku tak bisa tenang, bak dipukuli oleh angin dan badai. Ditambah dengan guyuran hujan, menambah kemelut rasa was-was dalam diri. Kubawa daypackku dan segera mencari gubuk Simbok tadi. Kulangkahkan kaki dengan terpaan hujan dan badai yang menyapu jaketku yang katanya windproof atau waterproof. Tanah pun sudah becek, layaknya kebecekan mulut sampah manusia yang kian becek dan menenggelamkan manusia lainnya di tiap harinya. Dan mulutku hanya bisa melongo dan membuat lingkaran oval melihat apa yang akan dilihat manusia lainnya. Apakah ini nyata? Ternyata, ternyata tak seperti yang kubayangkan. Bahkan yang kukira hanya satu bangunan, nyatanya kulihat ada banyak bangunan dengan anyaman bambu dan atap berupa janur kelapa atau apalah namanya. Lalu mana gubuk Simbok tadi? Aku bingung mana yang harus aku datangi gubuknya. Ah,
Aku tak akan menemukan jika tak bertanya. Aku langkahkan kaki menuju salah satu gubuk itu. Gubuk itu tak terlalu besar, mungkin hanya seperti rumah kecil. Tampak di depan rumah itu diterangi oleh lampu templek atau lentera kecil dengan bahan bakar minyak tanah. Dari luar hanya sebatas anyaman bambu dan pagar bambu juga. Di sekitar emperannya terlihat banyak tumpukan kayu bakar. Namun, namun kulihat pintunya terbuka. Permisi, ku ucap salam pada tuan rumah tapi tak ada jawaban. Aku ucapkan salam yang sama. Kula nuwun, tapi tetap tak ada jawaban. Aku pun dekati pintu. Dari dalam cahaya oren lampu templok kian mencolok. Dengan oren kejinggaannya, kulihat ada seorang wanita sedang surenan atau menyisir rambut dengan sisir rapat, biasanya untuk menghilangkan ketombe atau kutu rambut. Aku ucapkan salam. Kula nuwun bu, tapi tak ada jawaban. Dan wanita itu malah kian asik menyisir rambutnya. Aku ucapkan lagi salam. Dan aku pun tak mampu melanjutkan ucapan salamku. Tatkala wanita itu menghentikan aktivitasnya, wanita itu menoleh padaku. Aku terkejut tak kala melihatnya. Wanita itu tak memiliki muka, hanya datar dan tak ada sekalipun. Wajahnya hanya polos seperti kulit saja. Ngeri, ngilu. Mata ini serasa dihajar oleh pemandangan yang membuat bulu kuduk ini berdiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan kakiku rasanya mati kaku, tak bisa digerakkan. Ku angkat kaki dengan tangan mencoba keluar dari gubuk itu. Masih kurasakan getaran kaki ini. Dengan sedikit keberanian aku mencoba menuju jalan. Namun entah kenapa banyak orang yang ada di luar sana. Padahal tadi sepi dan sepi. Aku tundukkan kepala dan berjalan di antara mereka. Satu orang kulewati. Seorang pria dengan caping. Dan membawa pacul atau cangkul. Ku tengok ke arah wajahnya. Dan ternyata sama. Sama tak punya wajah, hanya rata. Mukanya rata. Aku pun kembali berjalan dan kulewati. Aku lewati satu persatu orang itu. Dari nenek, kakek, pria, dan pemuda-pemudi. Semua mukanya rata. Bahkan ketika aku melewati wanita yang sedang menyusui. Wanita itu pun mukanya rata. Ketika anaknya yang masih bayi menoleh juga rata. Kenapa mereka semua tak punya muka? Apa harus aku membawa orang yang bermuka dua agar bisa mensodakohkan mukanya satu? Sial, bagiku sampai masuk dusun penduduk tanpa rupa seperti ini. Ah, jancuk, umpatku dalam hati karena disuguhkan dengan dusun seperti ini. Namun tidak hanya itu saja kengerian ini. Ini baru awal dari semua kengerian yang aku lihat. Orang-orang yang mulanya berjalan tenang, tiba-tiba kocar-kacir seolah ada sesuatu yang mereka takutkan. Bahkan mereka sampai jatuh berkali-kali karena saking takutnya. Malam gelap gulita dengan berhiasan lampu templok itu pun kian menambah remang dan menakutkan. Tiba-tiba, oh, oh, suara itu berasal dari ujung desa itu. Apa itu? Dari balik gelapnya ujung itu terlihat beberapa buto dengan kepala sapi dan kerbau. Tapi dengan taring dan cakar yang mengerikan. Mata itu merah dan menyala. Liurnya seakan haus akan darah dan ingin memangsa apapun yang ada di depannya. Namun sial lagi bagiku. Hanya aku yang ada di depan mereka dengan jarak tidak lebih dari 10 meter. Dan pasti bisa dipastikan aku yang akan jadi makanan mereka. Mata mereka terlihat mengarah padaku. Apakah ini adalah akhir dari hidupku? Apakah aku hanya akan dikoyak dan menjadi santapan buto-buto itu? Ya Tuhan, dalam kemelut ketakutan aku pun mencoba mencari tempat bersembunyi seperti penduduk tadi
yang lari dan entah kemana. Aku berlari menuju belakang salah satu gubuk di desa itu. Ku coba mencari pintu belakang. Namun, namun sial bagiku. Buto-buto itu melihat arah lariku dan berusaha mengejarku. Mereka gempal dan mempunyai tinggi 5 meter. Apa aku bisa selamat? Hanya itu yang aku pikirkan. Oh Tuhan, beri aku kesempatan. Aku masih ingin hidup. Dengan tangisku aku masih mencari pintu belakang dari salah satu gubuk di desa itu. Entah desa apa namanya, dengan penduduk bermuka rata atau tanpa rupa. Trak, pintu itu terbuka dengan paksa karena doronganku. Namun ngeri lagi aku dibuatnya. Di balik pintu itu terlihat seorang laki-laki memegang cangkul dengan mukanya yang rata dan wanita yang merangkul anak-anaknya yang masih kecil tapi muka mereka semua rata. Aku lewati semua makhluk bermuka rata itu dengan bergegas mencari tempat bersembunyi. Ya, ada lubang padi kecil di atas gubuk ini. Aku naik dan masuk ke dalamnya. Sesekali aku intip dari atas lubang ini. Sadis, ngeri. Laki-laki bermuka rata itu berusaha melawan buto-buto itu dengan cangkulnya. Namun sia-sia. Laki-laki itu tergeletak. Tanpa belas kasihan, buto itu memutus kepala laki-laki itu dari badannya. Darah mengucur begitu deras. Bopo! Entah itu teriakan siapa. Yang jelas itu adalah teriakan dari wanita yang duduk di kursi bambu dengan merangkul anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian wanita itu dijambak oleh buto itu. Buto itu mengambil cangkul yang dibawa laki-laki itu. Dan wanita itu diinjak oleh salah satu buto itu. Trak, sret. Cangkul itu memenggal kepala wanita itu dan memisahkannya dari tubuhnya. Diangkatnya kepala wanita itu dan dihisapnya darah yang mengucur dari kepala wanita itu. Biung! Teriak keras penuh tangisan anak-anak bermuka rata itu. Bagaimana tidak menangis? Siapa yang tidak akan menangis melihat bapak dan ibunya dibantai di depan mereka? Sempat heran, mereka tanpa rupa. Kenapa bisa melihat dan berteriak? Tapi hatiku sesak melihatnya. Aku merasa berdosa menggiring buto-buto ini masuk ke rumah keluarga tanpa rupa ini. Aku hanya bisa mengusap air mataku dan menahan teriakan piluku. Aku takut. Semua anggota keluarga makhluk bermuka rata itu dibantai dan dicabik bahkan dikoyak layaknya santapan hidangan malam. Anak-anak kecil itu pun dikuliti dengan kuku-kuku buto ini. Dengan sadisnya, air mataku tak berbendung. Dadaku serasa ditusuk ribuan jarum. Banyak kulihat darah berceceran di antara bangku yang terbuat dari pohon bambu. Dan banyak potongan-potongan tubuh yang berceceran di tanah. Ya Tuhan, aku takut. Aku takut. Sesak dada ini ya Tuhan. Aku takut. Namun aku juga iba pada keluarga entah makhluk demit atau apa yang dibantai buto-buto itu. Namun tidak sampai di situ kebengisan mereka. Mereka masih menyisir semua ruangan demi ruangan gubuk ini. Kemana anak manusia tadi? Aku ingin makan anak tadi. Aku ingin memakan mentah-mentah daging, darah, tulang anak manusia tadi. Wah. Kemudian mereka bersamaan bersorak. Ayo, cari. Ayo cari. Ya Tuhan, apakah ini akhir hidupku? Aku ingin pulang ya Tuhan. Ku intip dari celah lumbung. Tak kudapati buto-buto itu lagi. Di dalam gubuk ini, aku hampir mati ketakutan dalam gemetaran. Aku turun ke bawah dan memastikan mereka apa sudah pergi. Kulangkahkan kaki ini penuh kehati-hatian dan penuh ketakutan. Bahkan detak jantung terdengar sangat nyaring. Kurasakan. Kulangkahkan kakiku menuju bilik pembantaian itu. Ngeri. Banyak darah dan koyakan daging berterbaran
di tanah dan selasar kursi panjang bambu itu. Kepala sudah terbelah menjadi dua, tangan terpisah, dan begitu mual jika aku menyebutkan semua apa yang aku lihat ini. Sepatuku banjir darah, anyir, bau darah yang begitu amis tercium olehku. Aku hanya bisa menutup hidung agar tidak mual dan muntah. Plak, tepukan pada bahuku. Aku kaget setengah mati. Aku pun menoleh ke arah belakang. Dan, oh Tuhan, aku tak percaya apa yang aku lihat. Tangisku tak terbendung. "I- itu, Mas," ucap lembut seorang wanita. "Siapakah wanita ini?" "Mas, kamu siapa? Kok sampai ke sini?" ucap wanita itu. Wanita yang masih muda dan cantik di depanku. "Saya pendaki, Mbak. Saya mau naik merbabu," ucapku masih terseduh. Kulihat jelas perempuan cantik dengan jarik lurik, sedada dengan kemben, kain pengikat perut, dan juga membawa bakul. "Mas, mari mampir ke gubuk saya," ucap perempuan cantik itu dengan penuh was-was, dan sekilas kulihat mengamati sekitar. Aku masih diam dan bingung. Namun, tanpa basa-basi, perempuan cantik itu menarik tanganku dan seraya mengajakku ke suatu tempat. "Mas, ayo," ucapnya dengan sedikit nada keras. Cukup lama perempuan itu menggandengku dengan tergesa tanpa sepatah kata. Sampailah pada gubuk di bawah antara dua pohon dan teras yang sedikit menjorok. "Mbak, Mbak," ucap perempuan itu sambil memukul-mukul pintu yang terbuat dari anyaman bambu itu. "Mbak, Mbok, apakah itu Simbok? Simbok yang gubuknya sedang aku cari." Tanpa suara siapa-siapa, hanya suara pintu bambu yang dibuka dari dalam. Cahaya jingga lampu templok yang menerangi di dalam sana, serta ada bayangan seorang wanita. Pintu sedikit demi sedikit terbuka. Namun hanya sekilas muka yang ditelan kegelapan malam dengan berhiasan lampu templok yang sinarnya tak mencolok. Wanita itu tanpa bicara mempersilahkan masuk. "Ayo Mas," ucap perempuan itu. Aku pun langsung diajaknya masuk gubuk. Di dalam gubuk itu ada sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Lantainya masih berupa tanah berwarna coklat kemerahan. Tiba-tiba, "Diminum nak, ya cuma seperti ini, seadanya ya," ucap wanita tua dengan jari lurik, dengan atasan dada sedikit kendor. "Iya mbok, ini sudah cukup baik," ucapku sambil tersenyum. Benar, ini adalah gubuk Simbok yang kemarin menyapaku dan mengajakku mampir ke gubuknya. Tapi gubuknya lumayan jauh dari perkampungan kemarin. Dan terkesan hanya ini bangunan di dekat sini. Aneh. Aku hampir tersedak tatkala Simbok menanyakan hal yang membuatku masih merinding jika mengingatnya. "Ya sudah, kamu istirahat dan tidur di sini saja. Besok bisa naik kalau kamu sudah enak badannya," ucap Simbok dan hanya anggukanku sebagai jawaban. "Nduk, genduk, ini antarkan ke kamarnya," ucap Simbok memanggil cucunya, yaitu perempuan cantik tadi. "Ini cucuku le, namanya Anjani. Kalau aku panggil saja Mbok Rondo saja," ucap Simbok. "Iya Mbok Rondo," jawabku. Perempuan tadi yang ternyata cucu Simbok. Dan Mbok Rondo pun mengantarku ke sebuah kamar. Kamar dengan amben, dengan alas tikar rotan. Ada kendi juga berisikan air putih dan gelas yang terbuat dari bambu. "Ini Mas kamarmu. Sebelumnya mohon maaf. Nama saya Anjani," ucap perempuan cantik itu. "Iya Mbak,
Tadi Simbok sudah bilang sama saya namamu, ucapku. Kamu panggil saya Dek saja ya mas. Hehe, saya masih muda, ucap Anjani. Kulihat tampak memerah wajahnya dan sedikit malu. Namun tiba-tiba ketika aku mulai terduduk, terucap kata pinta dari Anjani. Mas, saya pijat mau, pinta Anjani. Aduh, aku harus menjawab apa? Bingung. Sampai bingung dan salah tingkah, aku dibuatnya. Karena pinta Anjani. Tidak dek, serius terima kasih, jawabku. Serius mas, tidak apa-apa. Kamu capek itu mas. Saya pijit aja ya, pinta Anjani, penuh dengan niat baik. Bagaimana mau menolak lagi? Paras yang cantik dan ayu, kulit yang putih bening, senyum manis dengan lesung pipi, dan gingsulnya serta rambut terurai rapi. Bahkan aroma harum melati dari tubuhnya begitu memikat semua pemuda jika melihat Anjani. Iya mas, saya pijet ya, tanya dan pinta Anjani padaku. Hanya ku balas anggukan karena memang sudah letih dan sedikit malu tapi mau. Tak sopan jika menolak karena aku hanya tamu. Jadi aku iakan dengan anggukan niat baik cucu cantik Mbok Rondo itu. Aku rebahkan tubuhku dengan posisi tiarap. Anjani pun memijat tanganku dan lembut. Dengan media minyak kelapa, kata Anjani. Dari mana Anjani mendapatkan minyak kelapa? Ah, tak aku hiraukan tanyaku dalam benak ini. Karena aku cukup menikmati pijatan dari tangan Anjani. Cukup lama Anjani memijat di tangan kemudian kaki. Maaf mas, itu pakaiannya dibuka ya, ucap Anjani seraya memintaku untuk menanggalkan bajuku. Aku hanya menurut dan melepaskan bajuku. Gosokan demi gosokan, pijatan demi pijatan. Tangan Anjani begitu hanya dan terasa lembut dengan minyak kelapa itu. Tiba-tiba, tanpa aba-aba Anjani duduk di punggungku. Ah, dek, jangan duduk di situ, ucapku pada Anjani dan hanya dibalas dengan ketawa kecil. Tangan Anjani mulai memijat tengkuk dan punggungku. Ku rasakan pula berat tubuhnya yang menimpa badanku. Ah, aku tak mau berpikiran aneh-aneh. Betah juga Anjani memijatku sampai aku begitu nyaman dan keenakan. Tak terasa aku pun terlelap. Suara ayam hutan membangunkanku dari tidurku. Kulihat Anjani sudah tidak ada di kamar ini. Kupakai bajuku dan keluar gubuk. Mas, sudah bangun? Tanya Anjani. Nyenyak ya kamu tidurnya. Hehe. Tambah ledek Anjani padaku. Aku hanya mengangguk malu. Mbok Rondo pun keluar gubuk. Mbok Rondo mengatakan padaku bahwa belum aman untuk melanjutkan perjalananku. Karena Mbok Rondo memiliki firasat buruk terhadapku jika melanjutkannya hari ini. Aku hanya bisa mengangguk dan menuruti ucapan Mbok Rondo. Sementara aku akan tinggal di sini, di gubuk ini, bersama Mbok Rondo dan Anjani.